Ilah. Hana, ambilin apa kerimbatnya ibu. Kamu sambil gini-gini nih bu ya. Aku lagi live. Sapa mami, halo. Hafizak. Halo. Palembang. Pica-pica langsung ke statue. Kenapa omilku? Kok nggak ada mukanya? Di mana mukanya omilku? Yang ini kan bu. Iya boleh. Cantik, kamu Mbak Susan juga cantik. Mami, KDP-nya tadi hilang. Hilang kemana sayang? Hai Nona Ambon. Nona statue dong. Aku kan Nona Jember. Gimana kamu bilang aku Nona Ambon? Nona statue. Maghrib Ambu Kade Yudewi. Halo. Aku mau kerimbat. Udah tapi layar-layar. Apa itu layar-layar? Harus dikasih dulu banyak gitu. Sini. Selamat sore. Azril, hempaskan aja dia. Entahlah, saya nggak kenal sama tuh orang. Kalau nggak kenal ngapain buang kayak, aduh, rugi banget ngasih panggung sama yang orang nggak kita kenal. Apalagi nggak sebut nama. Bisa aja ntar kalau dilaporin ngeles. Di salon apa di rumah? Di rumah. Nyanyi Nona Ambon pica-pica dong Candumi. Bikin aja kamu parodinya, kan ada suaranya tuh. Bikin parodinya yang kreatif. Ambil dari sinetron. Dari sinetron aku Mimpi Manis. Ambil. Yang di snack video itu akun Mami Dewi. Aku gak punya snack video. Apa snack video itu? Aku gak punya snack video. Aku punya Facebook. Aku punya TikTok. Aku punya Instagram. Aku punya tweet. Udah. Gak punya yang lain-lain. Dari zaman Mimpi Manis sampai sekarang kayaknya mukanya gak tua-tua. Aduh makasih. Nanti kalau ketemu aku audisi jangan tertawa ya sayang. Emang Mas Nasi Goreng ini ikut lomba? Viral tapi bagus Mi, makin sukses. Alhamdulillah. Insight naik. Engagement naik. Udah gitu kerjaan makin banyak. Besok ada syuting GoPay, ya kan, bersama Gojek. Terima kasih loh. Ya buat yang sirik-sirik. Tadinya mungkin dia pikir, lah Dewi Persik mentalnya langsung ambruk. Gua ya kesalahan sedikit, gua bikin kayak gini. Terima kasih loh udah memberikan rezeki buat aku. Akhirnya Tuhan yang memberikan rezeki loh, jangan marah loh. Secara tidak sengaja mereka yang edit video Mami buka ladang rezeki. Alhamdulillah Mbak. Kemarin habis di kontrak sama Gojek, acara GoPay. Terima kasih ya Allah. Jangan marah. Nona statue besok mau syuting. Nona Ambon, ya udah boleh lah. Mau Nona Ambon, mau Nona statue bersama GoPay. Jangan lupa ya. Apa sih GoPay itu apa? Aplikasi. Oh aplikasi. Ya udahlah itulah pokoknya ya. Yang penting jangan meres ya kan Mi. Alhamdulillah uangnya dari Allah bukan dari hasil meras. Terima kasih loh. Mudah-mudahan banyak lagi yang kaya raya undang Dewi Persik. Jadi mereka mengeluarkan uang ratusan juta nggak jadi soal. Kan orang-orang yang nggak punya duit aja yang mempersoalkan ngasih Dewi Persik ratusan juta. Bagi mereka yang uangnya banyak, nggak jadi soal kata mereka. Bisa ketemu DP katanya. Gitu. Nona pica-pica, enggak Nona statue. Enggak ikut audisi sayang, cuma bercanda. Kenapa?
Yang penting jangan menipu ya Mami. Iya, assalamualaikum Mami. Mami emang best, salut, saya emang mentalnya sekuat baja. Mbak, mental alhamdulillah Mbak. Aku tuh percaya sama Allah Mbak. Keyakinan aku tuh terlalu kuat. Kalau cuma gara-gara mentalnya dibuat kayak gitu. Banyak istighfar Mbak Dewi. Astaghfirullahaladzim. Pasti dong. Istighfar itu bukan disuruh. Istighfar itu makanan kita sehari-hari. Jadi kalau bilang banyak-banyak istighfar, berarti tandanya kamu kalau ada masalah baru istighfar, atau kalau ada musibah baru istighfar. Sedangkan istighfar itu nggak ada musibah, apalagi ada musibah tetap harus istighfar. Gitu kata mamiku tuh. Paling sedikit dalam sehari istighfar itu 100. Itu paling sedikit. Sama minta casin. Jadi kalau ada yang bilang banyak istighfar, alhamdulillah. Istighfar tuh dijadikan kewajiban saya dalam sehari-hari. Nona Ambon sambil ketawa-ketawa, hahaha. Kenapa salaf, bocil? Terus si salaf ini Nona Ambon, hahaha. Kenapa? Ya, kenapa Nona Ambon? Nona Ambon, kamu merasa terganggu? Enggak kan? Kenapa bocil homo? Nggak boleh teriak-teriak bocil homo. Azril, aku tidak mau membuang waktu sama orang-orang yang nggak aku kenal. Pekerjaan aku banyak. Ibaratnya aku udah begini nih. Terus aku harus ngeladenin orang yang, aduh, gua nggak kenal pula. Gimana ceritanya? Itu buang-buang waktu bocil. Palingan tim binti ya, udah tahu kan Rocky. Golongan itulah, golongan para biadab itu. Udah pasti itu. Bener Mi, jangan ditanggepin. Iyalah, kalau ditanggepin ya mereka enak. Nanggepin orang-orang kayak gitu. Kita akan gerak, tiba-tiba nanti lihat aja apa yang terjadi, gitu aja. Tiba-tiba, karena mereka gak sebut nama. Sekali aja sebut nama, beda lagi ceritanya. Lagi malu nih orang, kenapa pikir turu? Aku selalu terdepan bila kamu sayang. MOP Channel, terima kasih sayang. Hai Mas Yudhistira Astono. Enggak nonton, enggak kenal soalnya, dan enggak terkenal juga. Kak Dewi Persik, ya sampai sekarang gak punya anak loh. Mandul ya, ya gimana mau punya anak? Diari homo. Kan gak dimasukin spermatozoidnya. Kalau spermanya dimasukin baru punya anak. Kalau spermanya gak dimasukin ya sampai mampus ya gak punya anak. Aduh Nadiher, udah nggak usah kasih kabar. Yang cuma buat manas-manasin. Yang positif vibe baru kamu kasih info sama aku. Karena itu mewakili semuanya yang positif vibes. Kalau yang cuman yang jelek-jelek, aduh. Ngapain kita ngeladenin ibaratnya ngeladenin buyut. Buyut pingin manggung, udah aduh. Wow Azril, gak usah mancing-mancing kau cok, gak usah basah. Betul banget Om Marshen. Mancing-mancing biar apa? So-soan membela kita, tapi mancing-mancing deh. Anak kapan sore gitu, udah dikira Dewi Persik ini dikira blow on kali. Nih Hana santun banget ya, aku kemarin nutupin botol minum Mami udah agak lama. Tetep Mbak Ana bilang makasih ya tadi udah nutupin minum. Iya dong tuh Hana, katanya sopan banget. Si Dian. Iya. Orang temperamen belum tentu jahat, bahkan yang lugu belum tentu polos. Jadi jangan menghujat. Aduh Mas Nita kamu pinter banget, smart. Mami DP kita pernah ketemu di Indosiar. Mami jadi juri, baik banget, ramah. Terima kasih sayang Erisa Aprilia. Aduh kamu ngomong kayak gitu nanti banyak yang syirik loh. Nur katanya si Rocky. Kamu dipanggil Nur katanya Han. Dendi tuh. Oh gitu. Awet muda KDP, alhamdulillah.
Prelove B apa itu? Prelove BNK. Mi minum vitamin apa pingin cantik kayak mami? Kulvita. Terus kemudian Kulvita itu kan ada multivitaminnya. Kalau dulu aku vitamin C, vitamin E itu dari merek-merek yang lain. Beli di Guardian, tapi sekarang kan Kulvita itu udah ada multivitaminnya, ada yang mengandung vitamin D, E, C, B1, B2. Terus kalau kolagennya kan juga punya banyak-banyak merek. Ada kolagen ini, ada kolagen itu. Kalau aku Kulvita. Mami nyanyi lagu pica-pica dong biar hibur kita yang lagi stres. Kamu nontonin aku yang waktu salah itu aja. Nanti kalau aku nyanyi pica-pica bener kan gak menghibur. Yang salah itu kan pasti menghibur kamu. Pernah datang ke Sumba yang lupa. KDP aku umur 17 sampai aku sekarang umur 35. Wajahnya KDP gitu-gitu aja. Emang Mbak Ayu umur 35. Terus aku umur berapa? Aku 38 loh. Berarti dari umur berapa kamu nontonin aku? Berarti kamu umur 35, aku 38. Kamu dari umur berapa nontonin aku? Penghujat itu penyakit yang bikin cepet tua dan bikin stres. Iya. Orang-orang yang menghujat itu kan sakit. Kalau gak sakit gak mungkin menghujat orang. Iya kan, Ma? Coba kamu lihat orang yang menghujat itu, kalau dia itu bahagia, dia nggak akan menghujat orang, karena hidupnya nggak bahagia, ada masalah sama dirinya sendiri, jadi dia menghujat orang. Coba kalau dia tidak punya masalah sama dirinya sendiri. Nah, Iri bilang bos sama Dewi, betul MOP Channel. Ini MOP Channel bukannya punyanya kakakku ya, Kak Uben ya? Hah? Bu, yes ya? Bener nggak? Berarti sudah hampir kepala 4 dong. Iya, alhamdulillah Soserwa. Sama kayak Agnes, sama kayak junjunganmu. Sama. Satunya lagi itu junjunganmu, sama. Umur semakin kesini semakin tua, tapi minimal kita awet muda. Kan umur tua itu pasti, nggak ada ceritanya manusia umurnya itu nggak tua. Makin kesini, kamu aja semakin kesini juga semakin tiap detik juga semakin tua. Benar, orang yang sering menghujat berarti ada masalah dalam dirinya. Betul, Mas Heri. Nggak ada ceritanya orang yang, karena itu orang gila. Kamu lihat orang-orang yang menghujat, orang-orang yang kata-katanya kotor sambil menghujat tiap hari, itu ada masalah dalam dirinya. Kamu tanya sama psikiater, kamu tanya sama psikolog. Karena orang-orang baik itu nggak akan pernah menghujat orang. Yang menghujat itu ada masalah sama dirinya. Jadi entah dia nggak bersyukur sama dirinya, entah dia merasa ada apa sama dirinya gitu. Ini si Diari Lipia, ini kok kamu kepo gue punya anak sama enggak? Ya. Diari Lipia, muka lu mana? Kenapa kamu kepo gue punya anak sama gue nggak punya anak, urusannya sama lu tuh apa? Umur aku mau 45 tahun sayang. Semangat Mas Andre. Udah maghrib nih. Ini gak masuk kan? Masuk. Belum dicepat. Lewat jalur Kadena aku jadi punya foto berdua mami. Oh ya. Ya ini Diari Lipia. Kamu ngapain ngurusin gue? Hah? Mbak, DP katanya kepala nggak boleh dipijat karena di sana ada ribuan saraf di dalamnya. Oh ya, ini bukan bukan dipijat, Cuma dielus-elus. cuma dilus-elus, Yuk, emek-emek guys. cuma diemek-emek sayang Gak aku. pijat ya. Hai Farhan, I love you Rambaudi. Orang yang menghujat tuh karena pengen pansos aja sama mami. Sebenarnya bukan hanya pengen pansos aja Mas Ilham. Lebih tepatnya karena memang sakit, dia nggak bisa berpikir normal. Mungkin dia cari duitnya susah. Jadi dia itu menghalalkan segala cara supaya tercapai cita-citanya gitu. Itu adalah orang-orang yang nggak sabar. Sedangkan orang sabar itu dia itu harus bisa mengikuti proses, menjalani proses walaupun pahit. Itu sabar namanya. Tapi kalau orang yang nggak sabar,
Dia akan nabrak-nabrak, apa aja udah ditabrak. Yang penting gue bisa pansos, gue bisa terkenal, gue bisa begini, ya itu. Kasihan orang-orang yang kayak gitu justru. Itu yang harus banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah kita. Kasihan. Kepingin sukses tapi gak tercapai, jadinya dia nabrak-nabrak. Ibaratnya kepingin kaya tapi gak bisa kaya, akhirnya meres ini, meres itu. Karena dia tidak bisa sabar menjalani proses kehidupan. Kasihan orang-orang yang demikian itu. Tabrak-tabrak masuk. Ya. Halo babi katanya. Allahu Akbar, gue dikata babi. Ya Allah. Dia apa dong? Babi, gue dikata babi sama si Zul 37544. Zul, Coba mukanya Bu, kayak yang kau ngatain gue babi Zul? blokir aja Bu. Astagfirullah. Aku ada ibuku yang ngelahirin aku, kau katain aku babi kau. Kurang ajar kau. Oh ya, kata mamiku itu keliru ngomong nak. Itu ngomongnya sebenarnya dia bilang aku babi gitu. Ini ada ibu aku yang lahirin aku loh. Kata ibu aku bilang barusan, itu bukan ngatain kamu nak, itu keliru. Dia itu ngakuin dirinya babi kata mamiku. Aku babi. Aku babi kata mamiku. Mamiku sampai ngomong kayak gitu. Apa mah? Kasihan dia keliru kata mamiku loh. Maksud kau kayak mana Jul? Kau bilang pula aku babi. Maksud kamu apa bicara kamu? Iya. Ada Nona Ambon nggak di sini? Ada. Adalah pasti namanya di Indonesia. Assalamualaikum Kakak Dewi. Waalaikumsalam. Capek mi ngeladenin haters nggak ada habisnya. Iya itu haters dari itu kali. Hasil pemerasan. Apalagi kalau aku berteman sama si Kak Fitri. Haters langsung bermunculan. Hidungnya ini ada. Besok-besok jangan nyanyi lagi ya. Ardi miskin, gak punya duit, diem. Duit gak seberapa, nyuruh ngatur-ngatur gue. Diem kamu homo. Boti. Muka kayak blank setan ngono ngatur-ngatur kon. Gak ganteng gak, duit kok ono. Ngatur-ngatur wong ojo nyanyi. Mami DP ini yang mau diledekin gimana pun tetap berbakat. Dia jobnya banyak, gak bisa dipungkiri. Emang artis top super. Oh amal ya Allah subhanallah. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurullah amin. Alarm siapa itu mah? Mobil siapa? Mobil tetangga. Hah? Mobil tetangga. Bukan? Bukan mobil tetangga nih. Mobil sebelah ya? Ken Kemong. Jangan ngamuk-ngamuk Ken Kemong. Gue walaupun liriknya salah, nyanyinya oke kok. Jangan marah-marah ya. Tetap bersinar mami, amin. Semoga sosmed positif, amin. Dari semoga sosmed positif, amin sayang. Yang ngatain aku, yang sirik, yang ngamuk-ngamuk. Gue berteman sama Kak Fitri. Ya si Diar ini dari tadi ngamuk-ngamuk mulu si Diar ini. Udah miskin, gak punya apa-apa, ngamuk-ngamuk. Udah, deh hilang di permukaan aja loh. Soalnya 0, gak ada followernya, capek. Keep moving kak. Iya, hai Mas Edi. Tetap bagus. Iya, yang mau makripan, monggo makripan sayang. Apa sih mbak rahasia kecantikannya? Nih lagi kerimbat sendiri di rumah. Perawatan kulit di rumah sendiri. Happy sendiri di rumah, bersyukur. Tapi suaranya bagus, makasih Mbak Put juga bagus, orang baik. Halo Iting cantik. Iting petainya mana? Mami kurang tidur apa habis nangis? Kebanyakan tidur. Ini bangun tidur. Kalau penyanyi aku suka, penyanyi cantik kok, cuma sayang dipaksain nyanyi lagu yang belum dihafal baik-baik. Itu udah biasa Ken Kemong. Ken Kemong udah biasa, kamu harus tanya sama penyanyi yang lain.
Susah nanti kalau ngejelasin satu-satu, apalagi bukan di dunia entertain. Intinya artis dipakai TV, itulah artis. Aduh, makasih sayang. Subhanallah, terima kasih wa syukurullah. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih tempat. Kita tidak tahu. Sebenarnya kalau rezeki mah nggak hanya di TV, di mana aja bisa kita dapat rezeki. Kalau itu. Airnya mau dikasih garam nggak? Ini tunggu dulu sampai 15 menit. Enggak, tapi airnya, tapi nanti. Iya, ini depan-depannya belum dikasihan. Udah kurang. Nggak sini mana? Iya, ininya depannya doang. Iting entar main ke pagi-pagi ambiar ya. Iya, bawa pete ya. Mbak Ori Wiguna, Mas Ori Wiguna, makasih ya. Ada Mirha, aura positif, alhamdulillah. Kenapa Nona Ambon pica-pica puca? Sabar ya, di penjara ya. Diperpanjang lagi, sabar. Salamin ya dari aku ya. Mudah-mudahan tabah kuat. Buat Imam juga mudah-mudahan tabah kuat bosnya ya. Tapi netizen payamu kalau nggak bagus diungkit, tapi sekalinya bagus nggak dibahas nih. Yang ngebahas palingnya ya anak buahnya itulah, kayak nggak tahu aja. Anak buahnya itu yang ngebahas biasa. Kayak si Rizky, ini kan anak buahnya itu. Anak buahnya ini satu geng. Jobnya bukan penyanyi salah lirik biasa, woy. Jobnya bukan setahun. Maklum. Kan memang kan orang tuh nyari-nyari kesalahan. Jangankan Dewi Persik, pejabat juga banyak dibully. Tetangganya juga banyak dibully. Apalagi cuma Dewi Persik. Lah. Sapa dong Mami Ca Jember. Hai sayang. Lagi pakai apa itu Mami DP? Pakai ini sayang. Pakai apa? Krimbat. Ini si Belly ini ngapain cari-cari? Kita blok aja ya, dia cari-cari mantan-mantan gue. Kagak ada kerjaan. Nyari-nyari mantan gue. Hai Alwi Syihab, Mas Alwi Syihab. Apa kabar? Sabar Kak, semangat terus. Iya. Kan waktu itu kan inget gak yang aku bilang? Mereka mengeluarkan 25.000 buzzer yang waktu kejadian kemarin. Nah, itu salah satunya orang-orang yang menghujat aku yaitu. Bukan salah satunya, yaitu orang-orang itu sampai sekarang. Dewi nggak tak bully tapi tak sayang. Aduh makasih Mas Andre. Itu udah golongan itu. Golongan satu geng pemerasan itu dah jadi satu itu. Sampai sekarang. Selalu saya doain Mbak Devi terbaik. Makasih sayang. Kalau aku mah nggak perlu pakai buzzer, pakai tangan-tangan Allah aja yang nolong aku. Nggak perlu lah gue mau pakai buzzer menyanjung diri gue, nggak. Biar Allah aja yang balas. Kan udah dibalas sama Allah. Satu-satu. Pambi bakal jadi amin. Terima kasih Esfa Aini insyaallah. Salam dari Devin di Gunung Kidul. Waalaikumsalam. Lagi kosong gak ada jadwal Kak. Istirahat sayang, kan dari kemarin udah kerja Senin sampai Jumat. Ini jualan, halusnya jualan, jadwalnya Kulvita. Tapi aku belum mandi, nanti habis mandi baru aku jualan, nanti agak maleman, jam-jam 9 atau jam-jam 8 aku jualan. Hai Rosalia. Kan udah lama katanya aku gak live di TikTok, gak di Instagram. Ini aku udah live. Dari kemarin kan aku live-nya di TikTok terus. Betul Mami, banyak yang sayang Mami. Alhamdulillah. Mami pakai daster juga ya kalau di rumah. Iya, kebetulan aku kan mau ini. Mau krim bat. Mana aku tahu Zainal Arifin. Ngapain kamu tanya-tanya pedofil sama gue?
Coba nyanyi Nona Ambon. Jangan dicoba-coba, Elsha. Harus bayar dulu. Nggak ada yang gratisan dalam hidup ini. Kamu suruh aku coba-coba. Lu pikir gue artis kapan sore gue suruh coba-coba? Kamu mau jadi juri? Gue harus coba-coba. Ya. Si Elisha Liana, bocil. Lu mau jadi lu mau ngejuriin gue? Ya bocil. Orang suruh nyoba-nyoba. Astagfirullah, bocil. Padahal dulu ngefans banget Mbak DP. Terima kasih. Sudah sholat. Aku gak sholat sayang. Aku menstruasi. Jadi aku gak sholat. Aku lagi krimbat. Itu jidat kenapa? Ini gak apa-apa. Jangan takut sama buzzer, Mi. Ngapain gue takut sama buzzer? Sejak kapan Dewi Persik takut sama buzzer? Cintai kuli kadang nganggur apa adanya karena Allah, maksudnya? Kak Dewi, Kakak Ivan Gunawan live juga sore ini. Oh iya. Kok merah? Nggak tahu. Nih, dikit aku dipegang gini udah merah. Kakak Dewi dari dulu artis kesayanganku yang paling. Aku makasih Mas Anthony. Anthony, thank you so much. Kapan ke Biak Papua? Insya Allah ya. Kalau ada orang kaya undang aku, insya Allah aku kesana. Soalnya kalau yang bukan orang kaya nggak bisa undang aku sayang. Mami I love you too. Mami bener-bener statue. Bukan lagi. Makanya panggil aku Nona statue. Kalau Nona Ambon, kan aku Nona Jember. Gimana mau dipanggil Nona Ambon? Nona Jember. Candu banget pas Mami nyanyi Nona Ambon pica-pica Mami. Ya udah kalau candu kamu itu ulang-ulang. Kalau kamu nyuruh aku nyanyi bayar. Nyanyi Nona Ambon dong Mami DP. Hah? Nyanyi Nona Ambon. Mana ada Nona nyanyi Nona Ambon. Nona perusak lagu. 9 lagu sekian detik lu bilang gua perusak. Sirik lo. Dengki lo. Dibuang itu dengkinya, nanti kamu sakit jiwa lama-lama dengki sama Dewi Persik. Karena Dewi Persik makin menyala, nanti makin nangis kamu. Ibu putus sama James Bond ya? James Bond itu siapa Putri? Pertanyaannya James Bond itu siapa? Yang kamu maksud aku putus sama James Bond itu siapa? Iya, James Bond itu siapa? Ini si Ridwan ini pasti anak buahnya dari pemeras nih. Ridwan, udah dapat duit berapa lu Ridwan? Aku suka body Mami, makasih sayang. Olahraga sayang. Hana, udah dapat duit berapa? Nonex, alhamdulillah wa syukurullah. Semangat Mami, yang komen jelek hanya orang dengki. Iya, yang komen aku itu biasa anak buahnya ini. Anak buahnya sindikat. Udah masuk. Anak sindikat pemerasan. Percaya deh sama aku. Emang buzzer-buzzer itu memang pengen menjatuhkan aku banget. Jadi sekian lagu, sekian detik, mereka langsung bikin cara loh. Gimana caranya gitu. Yang komenin aku, yang bikin itu rata-rata itu sindikat, temen-temennya sindikat semua, dijamin. Gitu. Kok bisa ngerti sih DP? Bisa lah, masa nggak ngerti? Karena mereka memang akan cari cara. Sindikat apa tuh? Itu tuh. Sindikat itu tuh. Sindikat itu tuh. Pura-pura nggak tahu itu loh. Di SCTV World ada nggak Kak? SCTV World. Pinter, iya. Kok tuduh sindikat sih? Apanya Nabila? Emang Nabila tahu sindikat apa? Nabila tahu sindikat apa? Iya Nabila, pokoknya aku fans Mami dunia, gak peduli kata sindikat. Aduh makasih Vika. Love you too Vika.
Cantiknya natural. Makasih sayang. Masa sih Mbak Ana pinter ngaji? Alhamdulillah. Suaranya bagus, alhamdulillah. Allah yang kasih ini suara. Allah yang kasih aku sehat. Allah yang kasih aku mampu. Allah yang kasih aku segalanya. Angkat aku jadi brondong dong Bu. Aku gak suka brondong sayang. Gimana dong? Nanti kalau sama brondong kayaknya gimana gitu. Pengen di FB sama mami dong biar follower naik. Aku ada FB-nya. FB aku ada Facebook tapi aku jarang online di FB. Semangat terus mami sayang. Iya. Halo LVEP Sindikat. Gimana udah diperpanjang lagi ya? Selamat ya, semangat ya. Mam, iya. Brondong tapi gede loh. Aduh. Aditya ngomongannya tentang itu mulu. Orang menikah itu bukan masalah gede itunya atau kecil itunya. Sebuah pernikahan itu perjanjian kepada Allah. Kalau mau cari yang gede banyak Afrika noh. Tinggal beli cowok-cowok Afrika tinggal dibayar. Aduh. Kok yang diomongin nafsu terus. Orang menikah itu bukan ngebahas tentang gede atau kecil. Orang menikah itu ibadah karena Allah, bukan karena kamu punya gede atau punyamu kecil. Punyamu gede kalau ibaratnya kamu laki-laki murahan ya sama aja, goodbye. Bukan tipenya aku. Punyamu kecil tapi kamu tuh laki-laki soleh, wah itu keren. Yang diomongin gede kecil. Ya Allah. Dewi kecil mungil, iya. Hai kebaya Ratu Wedding. Statue oke. Nah ini baru bagus nih statue use. Astra Jingga nanti aku coba tanya sama Bu Maria ya, sama bosnya aku. Karena kan yang masukin artis, yang bikin acara itu pasti Bu Maria. Tahu Bu Maria kan, preman MTek, bosnya aku. Kesel Demi, tapi oh gitu ya K-pop lovers, biarin aja kan nanti Allah yang balas. Ya kan orang yang membuli itu karena dalam dirinya ada masalah. Jadi orang yang hidupnya bahagia tidak akan pernah membuli. Karena hidupnya tidak bahagia dan hidupnya bermasalah, baik dengan orang lain maupun dirinya sendiri, jadi mereka membuli. Yang waras diem, biarin gitu loh. Aku gak sholat, bagus. Karena aku menstruasi. Ini kayak si Ridwan, Farid, Kiu. Nah ini kan orang-orang bermasalah nih. Kasihan nih dari tadi tuh. Bermasalah, mungkin dia gak punya duit. Mungkin dia merasa gak punya duit, hidupnya susah. Jadi dia tuh cari makannya dengan cara membuli, pingin dapat perhatian. Kasihan orang-orang kayak gitu. Tahu semoga ada KDP dan Bu Bos Maria bisa. Aku soalnya sama Bu Bos Maria ada planning gitu. Nah nih kayak Ridwan ini, coba dilihat dicek. Udah Ridwan Farid ini, ya kan? Udah mandi belum? Enggak, tunggu dulu. Ini lagi di Krimbat. Loh kok di Deklen? Kenapa Pak? Mau katanya pingin kenalan sama Dewi Persik. Jarang-jarang lo aku ngajakin live biar kenalan sama aku ya kan? Bener gak? Kenalan sama gue sini kenapa? Bapaknya ada masalah apa? Duitnya kurang atau kayak gimana? Kan gitu. Iya hidupnya gak bahagia jadi cari perhatian. Iyalah. Kalau hidupnya bahagia gak ada waktu ganggu orang sayang. Nyapa-nyapa orang tuh silaturahmi, baik sama orang. Mami makin cantik, alhamdulillah kamu juga cantik. Kak kalau mau jadi artis terkenal, gimana caranya? Mau dong kak jadi artis terkenal. Caranya ya kamu waktunya orang tidur kamu belajar. Satu. Kedua,
kamu tuh mengupgrade diri sendiri. Ketiga, bersyukur, mengikuti proses, menjalani proses. Pasti akan, kalau udah takdirnya jadi artis, pasti akan jadi ada jalannya. Yang penting usaha dulu. Kalau sekarang mungkin kamu ikut audisi aja. Kamu ikut audisi, siapa tahu kamu menang. Kalau udah menang, kamu ikut audisi, nanti kan kamu diarahkan sama pihak TV. Dikasih tempat sama pihak TV. Nanti apalagi kalau kamu masuk manajemen TV, kamu dikasih fasilitas, kamu dikasih job sama orang TV. Kalau zaman aku dulu nggak ikut audisi. Jadi fasilitasnya aku dari diriku sendiri. Kalau sekarang enak, udah TV tuh udah bikin acara dengan mengikuti lomba atau mengikuti pendaftaran-pendaftaran nyanyi, audisi-audisi, itu udah enak. Kalau aku dulu mau masuk TV, susah. Harus bener-bener banyak jobnya dulu baru orang lirik. Siapa nih? Baru kamu bisa masuk TV. Kalau sekarang masuk TV gampang. Kamu tinggal ikut audisi, kamu gali skill kamu. Nanti kalau kamu ternyata bagus, skillnya oke, sama mereka kamu dikasih tempat, dikasih duit, dikasih tempat tinggal sementara, dikasih fasilitas. Coba, enak kan? Udah gitu dijamin job-jobnya. Nah, enak. Nanti lama-lama kamu bisa terkenal, bisa jadi artis penyanyi terkenal. Ditambah lagi orang akan tahu kualitas yang kamu punya. Semakin kualitas kamu bagus, semakin bertahan kamu di dunia entertain. Kamu bisa jadi pemeran utama kalau kamu pinter acting, bisa jadi main sinetron, bisa main film, bisa FTV. Kalau kamu punya skill selain kamu jadi penyanyi, gitu. Mami lihat SG yang nge-tag Mami. Apa itu SG? Generasi yang umur 25 bisa nggak sih Mi masuk dunia acting? Bisa-bisa aja kalau kamu ikutan casting. Jadi artis nggak gampang. Gampang, ini jadi artis yang sesungguhnya nggak gampang. Kalau cuma jadi orang pansos gampang. Seperti Sri Devi ya Kak, iya. Seperti Sri Devi, seperti Lesti, seperti Cepi, Cecepi, Ebi, seperti siapa lagi itu, Aulia, seperti mereka dari ikut audisi. Akhirnya mereka ikut audisi, akhirnya mereka diangkat sama TV, diberi fasilitas. Kan enak. Kalau zamannya aku dulu nggak ada fasilitas, guys. Zamannya aku dulu ya masuk TV ya karena kamu banyak jobnya orang lihat gitu. Oh, zamannya aku dulu. Kalau sekarang udah enak. Justru kamu yang harus gali skill kamu sendiri. Kalau aku dulu tempat tinggal harus nyari. Dulu aku di jembatan 5 masih ngekos. Kalau sekarang kamu suaranya bagus, kamu bisa dikasih fasilitas tempat tinggal, bisa dikasih guru untuk ngajarin kamu nyanyi. Keren. Yang penting ketika kamu udah diangkat jadi artis sama TV, jangan melupakan jasa-jasa TV. Yang sudah menolong kamu, yang sudah membantu kamu membesarkan namamu. Iya, sama-sama zamannya mama. Apa itu? Zamannya mama. Kalau aku dulu mana ada tempat tinggal dikasih sama produser, nggak ada. Aku dulu tempat tinggal ngekos, nyari sendiri. Betul Mas Alwi Sihab, malah yang menghujat giliran dimintain rekening ntar juga malah ngirim. Terus kalau acting aku alhamdulillah yang yang ngontrak aku waktu itu Pak Manoj itu langsung aku nggak pakai casting, rezeki dari Allah. Mereka langsung kasih skenario sama aku. Langsung aku dikasih skenarionya segini. Aku suruh hafalin segini.
Gak sampai sekian menit aku ngafalin sekian ini sama Pak Manoj. Langsung Pak Manoj bilang besok DP syuting sinetron. Zaman dulu bayaran aku satu episodenya itu 25 juta. Zaman dulu. Kalau sekarang mungkin 250 juta. Itu zaman dulu tahun 2000 berapa itu Mimpi Manis. Karena di antara artis-artis yang lain itu aku tuh paling cepat menghafal zaman dulu ya, karena masih muda juga kan, masih umur 20 tahunan. Segini satu skenario itu segini nih skenarionya nih. Dalam sekejap Dewi Persik cuma bisa ngafalin cuma sekian menit. Tuh. Terus Dewi Persik suruh nangis, nggak usah tunggu lama. Sekian adegan sedih langsung nangis, ces, ces, ces. Gitu. Ya, rival, jadi harus bekerja keras rival. Jadi bukan menghina orang, bukan menghujat orang, sehingga bisa jadi sukses. Emangnya sekarang udah tua? Belum dong. Iya 38. Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang masih umur 20 tahun, 19 tahun, ya kita udah tua dong. Iya dong. Karena waktu itu kan umur aku kan 20 tahun, 19 tahun. Waktu aku memerankan sinetron itu kan masih umur segitu. Iya, kalau jadi pemeran utama, ya harus apal dong sekian menit, sekian paragraf dalam sekejap. Kamu tanya sama kru-kru film, kru-kru sinetron yang pernah kerjasama dengan aku. One take oke. Okay. Jadi penjual nasi goreng aja. Iya Mas Andre, mudah-mudahan kamu sukses ya, bisa punya cabang di mana-mana. Mami kangen acara Bollywood di Antv kayak dulu. Kan sekarang udah nggak ada kayaknya Antv Bollywood. 25 juta satu episode. Sampai semua episode 25. Enggak. Aku 25 juta satu episode. Terus udah gitu naik lagi jadi 30 juta sampai 35 juta zaman dulu. Susah ya jadi artis tante. Ya susah. Karena zaman dulu nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada ya nggak ada gitu. Netizen daripada bully mending jualan nasi goreng aja. Iya betul. Ngebully dapat apa? Mungkin dia dengan ngebully dapat uang 5.000 lumayan. Kan di situ aku berapa ya? Aku di situ jadi Lilis, jadi Desi, berperan dua, minimal minum air 1.500. ABC Daniels kalau masih cetek jangan lah. Kecuali jam terbangnya kamu udah kayak aku baru boleh minum 1.500. Masih cetek pingin minum 1.500. Ya susah lah kamu. Kecuali kamu udah jam terbangnya kayak kuntilanak duyung, kayak film gue. Nah, itu baru. Bulu matanya ini aku nggak pakai. Ini nanti kalau bulu mata aku sendiri ini. Mami, ya bukan bully tapi lucu. Oh, lucu. Ya pelawak berarti dong. Mami DP, iya, bisa nahan amarah. Amarah apa? Emang mau ngapain? Amarah mana? Amarah yang kayak gimana? Emang mereka ngapain? Pertanyaannya. Mereka kan malah bikin parodi. Malah mereka ngeliatin sinetron aku yang dulu-dulu. Dia edit malah bagus kan? Nyanyi makanya cepat. Nyanyi makanya cepat. Nyanyi makanya nyanyi makanya cepat. Mi nggak main film lagi. Susah main film jadwalnya. Pagi-pagi ambiar. Main film itu callingan pagi, pulangnya juga pagi. Kalau pagi nggak seru, nggak marah-marah. Oh, jadi kamu mau marah-marah kayak dulu lagi gitu.
Ya kamu katain dulu bapakku, mamiku, baru aku akan marah-marah. Kamu katain dulu papiku, mamiku, sebut namaku. Baru aku akan cari kamu, aku marahin kamu. Kalau yang marah-marah itu kan kejadian kemarin kan karena ada orang yang ngatain papiku, ngedoain papiku masuk neraka. Ada orang yang ngatain ibu aku, perempuan gak bener, baru aku marah. Lah kalau yang ngatain aku cuman ngata-ngatain fisik aku, lah ngapain gue marah? Coba kalau bapakmu dikatain masuk neraka, ibu kamu dikatain mohon maaf pelacur, marah nggak? Pertanyaannya, marah nggak? Marah nggak? Coba kamu katain aku dulu gitu. Sebut terus namaku. Kalau nggak disebut nama, aku nggak bisa laporin kamu. Sebut namaku dulu. Terus katain orang tua aku. Aku kejar kamu. Aku marah-marah nanti. Aku nanti marah-marah. Nah kalau kamu cuman parodin aku, ngapain aku marah-marah? Mungkin siapa tahu ada orang yang kepingin terkenal, pengen nyoba-nyoba, sebut namaku, katain papaku, katain mamiku, aku kejar kamu. Kalau Nona Ambon pica-pica nggak marah kan kak? Enggak dong. Ngapain mau marah? Padahal kalau dia diem senyum tipis-tipis cantik banget dia. Iya Ricky Narnilone. Anjing, boleh nggak gitu? Marah nggak kamu aku gituin? Coba. Kalau aku bilang kayak gitu kamu marah nggak? Dewi Persik terkenal banget ya. Nona Ambon. Coba aku gituin. Hei anjing gitu marah nggak? Kalau nggak marah kamu hebat berarti. Nggak gitu juga lah kalau mau terkenal. Nah, betul. Ya kan banyak loh orang yang kayak gitu. Marah itu adalah hal sepele. Kalau orang nggak pernah marah berarti bukan manusia. Mau pansos ke mami itu mah. Nah, betul Gita. Kronologi dong kenapa nyanyinya salah. Udah dikasih tahu, masih aja tanya-tanya. Capek ngejelasinnya. KDP, manajernya Hans Virgo siapa itu? Sabar Mami, sabar dong sayang. Enggak, kan tadi ada yang tanya. Aku pengen DP marah-marah kayak dulu. Lah kalau dulu kan marah-marahnya karena dia ngatain bapakku, ngatain ibu aku. Makanya aku marah. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalkan kamu kamu aku panggil anjing terus ngatain ibu kamu,